Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan bab ke-22 dari Kitabul Birri Wassilati wal Adab, yaitu babu mudarati mayyuttaqa fuhsyuhu. Bab tentang mudarah. Mudarah itu mulatofah, bersikap lembut, bersikap baik terhadap man yuttaqa, orang yang dikhawatirkan fuhsyuhu, kekejian omongannya. Jadi ngebaik-baikin lah gitu. Orang yang kalau nggak dibaik-baikin nanti omongannya keji. Nah, kita lihat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, ista'dzana rajulun ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki minta izin, yakni mau menghadap Rasul. Faqal, lalu Nabi bersabda, i'danu lahu, izinkan dia, yakni suruh masuk. Bi'sa akhul ashirah, dia adalah seburuk-buruk saudara dari kabilah tersebut. Maksudnya dia orang yang terburuk dari kabilah itu. Siapa orang ini? Orang ini adalah Uyainah bin Hisan. Dulu pernah kita kaji sedikit tentang Uyainah bin Hisan, yaitu ketika kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Baik, saya lanjutkan dulu. Awi binul Ashirah, atau Nabi katakan seburuk-buruk anak dari kabilah itu. Falamma dakhala, maka ketika dia masuk, alana lahul kalam, tiba-tiba Rasul melemah lembutkan sabdanya. Jadi tadi dia belum masuk, izinin tuh seburuk-buruk dari kabilahnya itu. Begitu sudah masuk, Nabi bersikap lemah lembut terhadap orang tadi. Kemudian qultu, aku yakni Aisyah katakan, ya Rasulullah, qulta alladzi qulta, engkau tadi katakan seperti apa yang kau katakan. yakni engkau tadi mengatakan orang itu begini begitu. Sekarang thumma alanta lahul kalam, kemudian engkau berbicara dengan lemah lembut kepadanya. Qal, Nabi bersabda, ai Aisyah, wahai Aisyah, inna syarran nasi man tarakahun nas, seburuk-buruk manusia adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia, awada'ahun nas, atau ditinggalkan maknanya sama ini, ittiqa'a fuhsyih, karena dikhawatirkan omongannya yang keji. Baik, Uyainah bin Hisan ini omongannya kasar. Itu yang dulu sudah kita kaji ketika dia mau menghadap Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Nah, di Madinah itu ada keponakannya yaitu Hur. Dia datang ke keponakannya di Madinah, lalu dia katakan, izinkan saya mau menghadap Amirul Mukminin, karena Al-Hur ini orangnya dekat dengan Amirul Mukminin. Saya pengen menghadap nih. Dilarang sama ponakan, jangan, kamu kalau ngomong begitu saya suka. Kan ada orang setiap omong tuh jelek omongannya, nyakitin dan kasar dan seterusnya. Kemudian dia maksa pengen menghadap.
Benar, begitu sudah menghadap Umar nggak ada sopan santunnya. Dia langsung katakan, hiya ya benal Khattab. Oh, begini wahai anak Khattab. Fa wallah, demi Allah, ma tu'tinal jazal wala tahkumu fina bil adl. Demi Allah nih, engkau tidak memberikan harta yang banyak kepada kami dan tidak memerintah kami dengan cara yang adil. Nah, ya Umar kontan aja, dia marah, mau menghukum dia. Terus diingatkan oleh Hur tadi, keponakannya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, Allah Subhanahu wa taala bersabda kepada Rasulnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa maksudnya berikan maaf. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan dengan cara yang ma'ruf. Wa'rid, a'rid berpaling itu maksudnya cuekin, jangan diambil hati. Berpalinglah, kan ada juga tuh di YouTube itu orang katakan tuh Quran perintahkan kita meninggalkan, berpaling dari orang-orang bodoh. Ya maksudnya apa dulu? Jadi wa'rid anil jahilin, berpalinglah, jangan diambil hati. Nah, orang-orang yang bodoh tadi. Ya Amirul Mukminin wa hadza minal jahilin. Ini orang termasuk orang bodoh. Bodohnya songong. Ya orang Arab Badui banyak yang begitu, kalau ngomong agak songong. Nah, cara menghadapi orang songong seperti itu ternyata Rasul ajarkan, yaitu bersikap lemah lembut. Nah, bersikap lemah lembut. Kenapa? Kalau tidak nanti dia ngomong yang buruk. Karena ada orang ya kalau di gara-garain dikit aja nanti ngomongannya jelek. Nah, mendingan kita berlemah lembut aja deh daripada dia ngomong yang jelek-jelek gitu. Nah, sebab kata Rasul tadi, inna syarran nasi man tarakahun nas aw wada'ahun nas. Manusia yang paling buruk adalah yang ditinggalkan manusia ittiqa afuhsyih, karena dikhawatirkan kata-katanya yang fahisyah, kata-katanya yang buruk tadi. Jadi begini tentang Uyainah bin Hisn ini, dia itu waktu itu belum masuk Islam. Ini yang kejadian di zaman Nabi. Dia mau masuk Islam, mau masuk minta izin ke Rasul, dia masih di luar. Nabi katakan bi'sa akhul ashirah au bi'sa ibnul ashirah. Nih seburuk-buruk dari anggota kabilah tersebut. Kenapa kok Nabi ngomong begitu? Kok nggak di hadapannya saja? Ini untuk memberitahu para sahabat radhiyallahu anhum, hati-hati. Ini orang memang kesana kemari, tapi dia belum masuk Islam. Bi'sa akhul ashirah. Dan ternyata benar, sekalipun sudah masuk Islam, berikutnya ya begitu sikapnya. Bahkan murtad ya di zaman Abu Bakar tuh Uyainah bin Hisn. Nah, kemudian ya dia ditawan dan jadi pernah murtad lah gitu si Uyainah bin Hisn. Jadi imannya begitu. Nah, kemudian di zaman Rasul ini dibaik-baikin dia. Di zaman Abu Bakar begitu juga. Maka di zaman kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia menghadap Rasul, menghadap Umar. Demi Allah nih, kamu nggak kasih kami harta yang banyak, nggak kayak yang dulu-dulu, nggak kayak Abu Bakar, nggak kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kamu nggak adil nih, jadi songong lah. Siapa juga presiden, raja digituin ya pasti marah. Cuma diajarkan tadi, diingatkan oleh Al-Hur tadi, dia kan bodoh, orang songong, biarin aja deh. Nah, Umar itu gampang sadar. Baik, kemudian yang terjadi di zaman Rasul, Nabi katakan itu bi'sa akhul ashirah atau bi'sa ibnul ashirah. Begitu sudah masuk, Rasul bersikap lemah lembut. Maka ditanya oleh Aisyah, kok tadi Rasul ngomong begitu, sekarang Rasul berlemah lembut? Ya sebab dia ngomongnya, orangnya songong kalau ngomong yang jelek-jelek, fahisyah, omongan yang keji. Nah, sebab seburuk-buruk manusia yang ditinggalkan manusia yang lain karena dikhawatirkan omongannya tadi. Lalu pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis tadi? Ya, di antara yang pertama, kita harus bijak lah dalam menghadapi setiap orang. Itu beda-beda, nggak bisa disamakan. Kayak menghadapi Uyainah yang imannya begitu tuh, dekat sama sahabat, tapinya belum masuk
Islam. Dia masuk Islam, pernah murtad lagi. Nah ini, dan omongannya songong tadi harus dihadapi dengan bijak. Tapi sahabat dikasih tahu, maksudnya hati-hati menghadapi orang seperti Uyainah bin Hisan. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, babu man la'anahun nabi. Bab tentang orang yang dilaknat oleh Nabi. Nah, dilaknat oleh Nabi, au sabbahu, atau Nabi pernah mencacinya, au da'a alaihi, atau Nabi mendoakan keburukan untuknya. Baik. Walaisa huwa ahlan lidzalik, padahal dia bukan orang yang pantas untuk dilaknat atau dicaci oleh Rasul. Maka kana lahu zakatun wa akana lahu zakatan wa ajran wa rahmah. Maka orang seperti ini akan memperoleh zakah, yakni kebersihan, dibersihkan oleh Allah nanti. Dosanya wa ajran, ganjaran, wa rahmatan, dan rahmat. Nah, hadisnya yang ada di Al-Lu'lu' wal Marjan, satu hadis saja, yaitu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, fa ayyuma mu'minin sababtuhu, seorang mukmin manapun yang aku caci dia, faj'al dzalika lahu qurbatan, jadikan hal itu sebagai qurbah, sebagai kedekatan dia ilaik, yaitu pendekatan dia kepada engkau yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, adapun sababul wurudnya hadis itu kalau di Sahih Muslim, bahwa Aisyah radhiyallahu anha katakan, dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, ada dua orang lelaki masuk ke tempat Rasul, kemudian fakallamahu bi syai'in la adri mahu, dua orang ini ajak Rasul bicara, tapi saya tidak tahu apa yang dibicarakan dengan Rasul. Fa'udhabah, dua orang ini membuat Rasul marah. Kan ada kan orang yang omongannya ngeselin tadi itu. Rasul pun marah. Fa'la'anahuma wasabbahuma, Rasul melaknat dan mencela kedua orang itu. Falamma kharaja, ketika dua orang itu kharaja, sudah keluar, qultu, kata Aisyah, aku katakan, ya Rasulullah, ma asaba minal khairi syai'an ma asabahu hadani, ma asaba minal khairi syai'an ma asabahu hadani. Dua orang ini tidak memperoleh kebaikan sama sekali itu. Wa madzak, apa itu? Qalat, dia katakan, qultu la'antuhuma wa sababtahuma, engkau la'antahuma ya Rasul, engkau sudah laknat mereka berdua dan caci mereka. Baru Nabi katakan, awama alimti ma syaratu alaihi rabbi, engkau tidak tahu wahai Aisyah syarat yang aku minta kepada Tuhanku. Qultu, yaitu aku katakan, Allahumma ya Allah, innama ana bashar, hanyalah sungguhnya aku ini manusia biasa. Fa ayyul muslimin la'antuhu aw sababtuhu, muslim manapun yang aku laknat dan aku caci, faj'alhu lahu zakatan wa ajran, jadikan itu sebagai zakah, kebersihan untuknya, wa ajran, dan pahala untuknya. Jadi di hadis riwayat di lafaz yang lain lebih jelas lagi. Jadi Abu Hurairah katakan, sami itu Rasulullah SAW, dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda atau berdoa, Allahumma innama Muhammadun bashar, itu yang ada di Sahih Muslim. Ya Allah, hanyalah sungguhnya Muhammad itu manusia, yaghdabu kama yaghdabul bashar, dia juga marah sebagaimana manusia yang lain marah. Jadi Rasul itu dari satu sisi bashar, manusia biasa, maka Rasul juga menikah, Rasul makan, Rasul minum, Rasul juga tidur, Rasul juga marah. Jadi marah itu sebenarnya ya manusiawi, tapi kalau gampang marah, nah itu jadi penyakit buat kita, lalu menjadi mudarat buat orang yang kita marahi. Karena ada juga di antara kita yang begitu ya, ya daripada ditahan-tahan terjadi penyakit.
Kayak gue dong, tos-tosan aja kalau gue langsung ceplas-ceplos. Iya, enak buat dia, tapi tidak enak buat yang dimaki, nggak enak buat orang yang dimarahi. Baik, sedikit tentang marah sebelum saya lanjutkan tuh. Kalau kita lihat di surah Ali Imran, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh ayatnya panjang ya, sama-sama kita hafal tuh, diantaranya wal kadhiminal ghaidha. Jadi orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang menahan marah. Jadi yang terbaik nahan, ditahan marah. Kenapa? Kalau marah itu dilepaskan jadi mudarat. Coba setiap yang terlintas di hati kita sampaikan ke, nih contohnya yang masih muda kayak Ferry ini, sampaikan ke istrinya, lagi kesel, sampaikan, gua kesel melo, berantakan tuh seminggu ente di apa, diambekin sama istri ya. Jadi ada hal yang lebih baik menahan. Menghadapi teman juga begitu. Sebab kalau sudah terluka itu agak susah untuk nambahnya. Kalau kata orang Arab kan, innal quluba idza tanafara wudduha shibhuz zujaj. Hati itu kalau sudah pecah kayak kaca tuh, kayak kasruha la yujbaru. Kalau dia pecah nggak bisa ditambal, bisa sih tapi tetap ada bekasnya. Maka yang terbaik menjaga, wal kadhiminal ghaidha. Jadi juga menahan itu lebih baik. Yang kedua, nah kalau mau lebih tinggi lagi, nggak jadi penyakit, wal afina 'anin nas, orang-orang yang memaafkan manusia. Nah kalau ini nggak jadi penyakit, udah maklumin aja deh. Emang apa ya kata orang, dia kan titelnya HM, apa, harap maklum. Kalau kita menyadari itu nggak jadi marah, ya udah deh, emang dia HM tuh, harap maklum deh. Plong di sini, nggak jadi penyakit. Wal afina 'anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Muhsinin orang-orang yang berbuat baik. Nah ihsan itu diantaranya berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Nah ini lebih tinggi lagi tingkatannya, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Kalau berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik itu masih mudah. Kalau baik sama dia, habis dia orangnya baik, jadi gue baik sama dia. Nah yang luar biasa nih, orang jahat sama kita tetap berbuat baik, ya. Ini dong Pak, bego dong kita berarti. Enggak juga. Ada yang orang bercanda teman, dibilang orang baik dan orang bodoh itu batasnya tipis dong Ustaz. Ya contohnya tadi, enggak juga, itu orang pinter. Kenapa? Kenapa orang kok suka memaafkan manusia? Nah, ini karena dia tahu tuh, semuanya itu karena syaitan. Orang marah itu kan karena setan. Emang ini kita ditiup-tiupkan di hati kita, dikilik-kilik kita supaya marah terhadap orang. Nah, kalau orang itu nggak berhasil digoda syaitan, orang lain nanti yang digoda. Lo kata-katain dia. Kadang-kadang nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu orang songong sama kita. Nah, itu ujian bagi kita. Kenapa orang-orang arif itu kok tidak marah? Nah, karena dia tahu ini setan nih kerjaannya. Kalau dijabanin, nanti setan yang ada di diri orang ini tepuk tangan. Tuh dia nggak tahan, dijabanin. Yang ada di diri orang yang jadi cari gara-gara tadi senang juga. Nah berhasil mengadu domba antara kedua orang tadi. Tetapi orang arif kenapa lebih suka memilih memaafkan dan diam? Kalau tidak dijabanin, orang kan reda sendiri. Ngata-ngatain biarin aja dah, ngata-ngatain nggak groak ini deh. Nanti lama-lama dia mereda. Nah setannya kalah. Setan yang ada di tubuh orang ini juga kalah. Tapi ini mudah dibicarakan, tidak mudah untuk dijalankan. Harus berlatih kita, harus berlatih. Ya seumur hidup kita berlatih. Nah baik, sekarang kembali ke hadis tadi. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu basyar. Dari satu sisi manusia biasa,
Dari sisi yang lain yuha ilayya kan, innama ana basyarum mithlukum, hanyalah sesungguhnya aku manusia seperti kamu, bedanya yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Jadi kalau sesekali Rasul seperti ini ya, itu menunjukkan kalau Rasul itu basyar. Saya contohkan lagi, Rasul kok sakit, emang gak dijaga sama Allah? Hikmah dari sakit yang menimpa Rasul dan nabi-nabi yang lain itu menunjukkan bahwa para nabi itu basyar, manusia biasa. Tapi yang terbaik, namanya nabi itu manusia biasa tapi yang terpilih. Di manusia yang diangkat jadi nabi itu pilihan Allah. Innallaha astafa Adam wa Nuhan, dan seterusnya. Allah pilih Adam, Nuh dan lain-lain. Nah, dari para nabi tadi yang derajatnya lebih tinggi Rasul. Jadi nabi juga Rasul. Kalau Rasul pasti nabi belum tentu Rasul. Nah, kemudian di antara mereka yang lebih tinggi derajatnya tadi ya, yang cobanya berat-berat. Nah, termasuk Rasulullah. Rasulullah itu dulu dikasih pilihan oleh Allah, mau jadi nabiyun malik atau abdun wa rasul, nabi plus raja atau hamba dan rasul. Ternyata nabi pilih abdun wa rasul. Coba kalau jadi abdun wa rasul, cobaannya berat tapi derajatnya tinggi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu cobanya berat-berat. Nah, yang terbaik ya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu khatamul anbiya wal mursalin, sayyidu bani Adam yaumal qiyamah, itu Rasulullah SAW. Tetapi ada sisi-sisi kemanusiaannya tadi, meski ya jaranglah Rasul marah gitu. Cuma ini untuk menunjukkan saja bahwa Rasulullah itu adalah manusia biasa. Maka Nabi katakan tadi, ya Allah, innama Muhammadun basyar. Nah, yaghdabu kama yaghdabul basyar. Muhammad juga marah seperti manusia marah. Wa inni qad ittakhadtu indaka ahdan lan tukhlifani. Aku telah membuat janji di sisimu yang engkau tidak akan menyalahi aku. Fa ayyuma mu'minin adaituhu aw sababtuh, mukmin manapun yang aku sakiti atau aku cela, au jalattuhu atau aku cambuk dia, faj'alha lahu kafaratan wa qurbatan, jadikan hal itu untuknya sebagai kafarah, penghapus dosa. Tadi kalau di hadis yang pertama tadi kan zakah, membersihkan, yakni pembersihan dosa. Wa qurbatan tuqarribuhu biha ilaika yaumal qiyamah, karena hal itu engkau hampirkan dia, engkau dekatkan dia kepadamu pada hari kiamat. Nah, ini kalau orang tadi mukmin dan tidak layak untuk dicaci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian saya tambahkan bab berikutnya, babu tahrimil kadzib wa bayani ma yubahu minhu, bab tentang haramnya bohong dan keterangan tentang bohong yang dibolehkan. Hadithu Ummi Kulthum binta Uqbah annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasulullah, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas, bukan pendusta orang yang mengadakan islah di antara manusia. Jadi kalau ada masalah, ada silang selisih antara satu dengan yang lain, itu jarang yang melakukan islah, yang banyak malah ngomporin. Maka di ayat tentang itu, la khaira fi katsirin min najwahum, nggak ada bagus-bagusnya dalam kebanyakan obrolan mereka, kecuali kalau dalam obrolan itu mengajak manusia sedekah, mengajak apa yang ma'ruf dan seterusnya, kemudian au islah atau mengadakan islah bainan nas, di antara manusia, itu baru bagus. Tapi kan jarang ya obrolan yang isinya tadi ngajak sedekah. Ada sih ngajak sedekah, nih ada bagi-bagi sedekah nih, tapi jangan lupa pilih gue ya ntar. tanggal berapa nih pilkadanya, tanggal berapa ya?
27. Oh bukan itu, bukan sodako yang dimaksud, bukan itu. Sodako yang dimaksud ya lillahi ta'ala. Kemudian jadi umumnya obrolan-obrolan tadi nggak ada bagus-bagusnya kecuali isinya itu sodako, amar ma'ruf atau islah, mengadakan perbaikan di antara manusia. Nah, begitu pentingnya islah tadi, sampai di dalam mengislah tadi dibolehkan melakukan hal yang dilarang. Bohong itu kan larangan keras. Bahkan tanda seorang munafik salah satunya idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara dia bohong, itu munafik. Nah, cuma nifak nanti kan ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Kemunafikan dari segi akidah, nah ini yang sebetulnya orang ini kafir. Yang kedua, nifak amali, kemunafikan kaitannya dengan perbuatan sehari-hari. Tapi tidak nyangkut, tidak masuk ke ranah akidah. Nah, ini yang banyak begitu ya. Idza haddatsa kadzaba, dosa besar. Kalau dosa ini bohong sama istri, ayo gimana? Emang nggak dosa? Maka ada yang banyak orang nanya, Ustadz, kalau nikah lagi mesti izin nggak sama istri yang pertama? Nah, sah nggak nikah lagi nggak izin istri yang pertama? Saya bilang sah. Sebab tidak ada rukun syarat nikah itu harus minta izin ke istri yang pertama. Cuma nanti bertahun-tahun bohong. Sedangkan bohong itu adalah dosa besar. Tiap hari bohong. Habis dari mana bang? Ke rumah Pak Haji Afandi misalnya. Abang bohong, orang Pak Haji Afandi telepon abang tadi. Enggak, ke rumah Pak Haji Afandi enggak ada. Terus saya pergi ke tempat siapa ya, misalnya Pak Haji Azhari. Pak Haji Azhari kemari nyariin bapak, gimana sih, tuh bohong lagi. Besok bohong lagi. Tahu-tahu 5 tahun kemudian ada ibu-ibu nenteng anak gitu ya. Nenteng anak, nih anak lo ambil. Dari mana nih? Biar dari daerah ya istrinya yang kayak begini. Iya, jadi nikahnya sah. Tetapi bohong terus jadi dosa. Lagi yang kedua, nggak ada sih ya istri yang kayak istri Rasul gitu ya. Rasul habis nikah sama Zainab binti Jahash, bagaimana ya Rasul keadaan keluargamu, masa istrimu? Gampangnya kalau kita ngucapin selamat gitu ya, apa ada ya istri gitu ya, selamat bang ya, abang nikah lagi sama istri yang kedua. Allah, nggak ada kayaknya ya, dari Sabang sampai Merauke ada kali 1-2 ada yang kayak begitu. Baik, saya ini tentang bohong. Jadi bohong dosa besar, tetapi dibolehkan kalau dalam rangka islah. Lalu bagaimana bohongnya? Nah ini, fa yanmi khairan au yaqulu khairan. Dia sebut-sebut kebaikannya atau dia mengatakan yang baik. Enggak, dia orangnya baik. Saya saja pernah ditolongin begini begitu, misalnya begitulah. Jadi tauriah, tidak disebut keburukannya. Wah, ini teman saya yang ngatuk dia, masya Allah. Iya sama, gue juga pernah digituin. Nah, ini namanya ngomporin. Jadi yang benar enggak, dia orangnya baik. Nah, islah, ini pentingnya islah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang-orang muslim itu bersaudara, adakan islah di antara dua saudara kamu. Jadi kalau ada yang konflik itu jalan yang terbaik adalah di islah, bukan malah dikomporin. Baik, kemudian saya tambah satu hadis lagi kaitannya dengan tadi, babu kubahil kadhib wa husnis sidqi wa fadli. Bab tentang buruknya bohong dan bagusnya jujur dan keutamaannya. Hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal bir. Jujur itu membawa kebaikan. Jadi kadang-kadang jujur ngomong adanya pahit, tapi membawa kebaikan. Nah, jadi kalau bohong biasanya membawa ke dosa-dosa atau kebohongan-kebohongan yang lain. Wa innar rajula la yasduku. Sesungguhnya seseorang itu berkata jujur hatta yakuna siddiqan, hingga dia menjadi orang yang siddiq. Kalau dia siddiq itu sangat jujur. Kalau di lafaz yang lain wa innar rajula la yasduku wa yataharras sidqa.
Ada orang berusaha, tadinya tukang bohong nih, tapi dia berjuang berusaha untuk jujur dan memilih kejujuran. Nah, itu tidak mudah ya. Tapi kalau dimulai dari kita berusaha, nanti ditolong oleh Allah. Hatta yuktaba indallahi siddiqon, hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Jadi dimulai dari kita. Tadinya Kang bohong, sekarang bismillah saya tidak akan bohong. Terus berusaha jujur, ditolong nanti sama Allah. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Bohong itu membawa kepada kedurhakaan. Jadi kalau jujur tadi membawa ke sorga. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Jujur itu membawa ke kebaikan membawa ke sorga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Seseorang jujur hingga dicatat, hingga dia menjadi orang yang siddiq. Sebaliknya wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Bohong itu membawa kepada dosa-dosa, kepada kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Kedurhakaan itu, fujur itu membimbing atau membawa ke neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seseorang bohong hingga dicatat di sisi Allah sebagai kadzab, sebagai orang yang tukang bohong. Orang nggak pernah bohong itu gemeteran. Pertama bohong, lama-lama biasa, sudah dicatat oleh Allah sebagai kadzab, sebagai orang yang tukang bohong. Baik, sampai dengan hadis ini, hadis 1675. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan, tafadhol. Ya, silakan Pak Haji. Uyainah bin Hisan, ya betul. Ya. Dia kan diketahui oleh Nabi sebagai orang yang jahat. Betul. Ya. Dan Nabi itu mengizinkan begitu saja masuk gitu ya. Ya. Dalam hal ini apa Nabi tidak takut kalau dia itu akan dibunuh atau dicelakai? Ya. Karena Nabi tahu dia belum masuk Islam. Orang yang jahat gitu ya. Ya. Baik, jadi kok bisa dia masuk gitu? Ya, kan di situ banyak sahabat gitu. Nabi itu biasa kelilingi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Cuma dalam kejadian tadi, wallahu alam tuh ada siapa saja di situ. Yang kedua yang mungkin Rasul sudah tahu lah, orang ini jahatnya bukan jahat begitu. Dan waktu itu sudah mulai dekat dengan umat Islam. Cuma Nabi ingin menunjukkan kepada para sahabat atau yang hadir di situ, ini hati-hati dia belum masuk Islam. Karena itu Nabi katakan bi'sa akhul ashirah. Dia adalah seburuk-buruk saudara atau anggota dari kabilah itu. Yang kedua, kenapa kok Nabi nggak suruh keluar? Ya karena Nabi sedang ngebaik-baikin. Dia kan orang yang mu'alaf. Mu'alaf itu kan pengertiannya dua ya. Yang bisa diharap masuk Islam maka perlu dibaik-baikin. Yang kedua yang baru masuk Islam tapi masih belum kuat. Nah pada waktu itu dia belum masuk Islam tapi sudah dekat dengan para sahabat. Jadi karena itu hikmahnya tadi, satu untuk memberitahu sahabat dia belum muslim. Yang kedua dibaik-baikin supaya dia masuk Islam. Dan ternyata akhirnya ya masuk Islam, tapi seperti yang Nabi katakan tadi. Nah ini salah satu tanda kenabian Rasul. Nabi usah kasih tahu yang akan datang nanti. Bi'sa banul ibnul ashirah atau bi'sa akhul ashirah. Wallahu alam, insyaallah begitu Pak Haji. Kalau bahaya ya pasti Nabi suruh dia keluar. Wallahu alam. Ya silakan. Silakan Pak Haji. Ustaz, saya ingin tahu pendapat Ustaz. Bagaimana Pak Mulyono itu pada waktu sebelum dilantik jadi presiden, dia banyak mengucapkan janji-janji
Di antaranya dia akan memproduksi mobil apa namanya? Iya. SMK. Ya. Yang katanya sudah kesana 6.000. Belum ada ya, Pak. Ya sampai akhir. Iya. Jadi dia itu termasuk munafik. ya. Gini, secara umum aja deh. Nabi katakan ada 3 atau yang Allah tidak mau bicara, tidak mau lihat pada hari kiamat, wala yuzakkihim, tidak mau membersihkan mereka yakni dari dosa, walahum adzabun alim, dan mereka memperoleh azab yang pedih. Siapa 3 orang ini? 1, malikun kadzab, raja pemimpin tukang bohong. Jadi kalau bohong buat rakyat biasa kayak kita ini dosa besar, buat seorang raja, buat seorang pemimpin lebih besar lagi. Karena imbas dari kebohongannya mengenai banyak orang. Jadi siapapun itu, kalau dia apa? Kadzab, kang bohong, ini nanti di hari kiamat kayak begitu balasannya. Supaya kita tidak tahu orang-orang yang pemimpin kadzab tadi percaya nggak sama hari kiamat itu. Kalau percaya sama hari kiamat dia sangat berhati-hati, dia takut, dan wallahualam lah soal ininya kita nggak tahu. Kemudian yang kedua yang Allah murka lagi, siapa itu? Syaikhun zanin, sudah tua berzina. Anak muda berzina dosa besar. Sudah pernah menikah, zina lebih besar lagi. Zina sama istri tetangga lebih besar lagi. Kan kata Rasul, la ayyazniyar rajul bi asyri niswatin, seseorang berzina dengan 10 perempuan, aisaru alaih, itu lebih mudah, lebih enteng dibanding kalau dia ayyazniya bi halilati jarih, dia berzina dengan istri tetangganya. Kenapa? Karena 1 dosa zina, yang kedua dosa karena mengganggu rumah tangga tetangga, sedangkan kita disuruh berbuat baik terhadap tetangga. Bukan berarti kalau zina sama orang lain dosanya kecil, enggak, besar dosanya. Apalagi kalau dengan istri tetangga. Ini kalau orang dulu kan istilahnya jelek sekali ya Pak Haji kayak gitu ya. Ya lo kencing aja di bilik tetangga gitu. Jadi sangat buruk karena 1 zina, yang kedua mengganggu tetangga. Nah, besar lagi dosa yang tadi itu. Syaikhun zanin, sudah tua berzina. Kebangetan kan banyak juga kan kasus kakek-kakek memperkosa dan seterusnya terus. Oh, itu lebih banyak lagi. 1 udah tua, yang ketiga zina, sudah tua zina, yang ketiga memperkosa lagi. Nah, wallahu alam nanti hukumannya di sisi Allah. Nah, yang 1 lagi ailun mustakbir, orang miskin sombong, tuh Allah juga murka. Orang kaya sombong, Allah murka tuh. Apalagi udah miskin sombong. Gimana Ki ini? Kue cincin, kue sagu gitu ya. Udah miskin belagu. Baik, silakan lagi. Baik, kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.